Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Lanjut malam Remisa. Ini saya berada di KM 725B ya, arah ke barat, yang mana itu saya bawa kerodong lanjutan yang tadi. Ini ketemu dengan dua driver dari Secepat Express ya. Yang satu masnya siapa namanya? Mas Bayu, Mas Nijam. Mas Bayu, yang satunya Daus. Ini satu dari Bali, satu dari Probolinggo ya. Jadi lainnya ganti-ganti nggak Mas? Apa memang memang itu aja? Tetap itu aja. Oh, enak ya. Ini yang selalu mengantarkan jasa paket Secepat nih, yang selalu mengantarkan pesanan-pesanan Anda melalui toko-toko online biasanya ya, atau online shop, dan juga kalau Anda ingin mengirimkan paket-paket. Ini armadanya kan MR71 ya, 125 PS, tapi ini yang 5,3 long Mas ya? Iya, benar. Yang 5,3 long ini dengan 6 speed kecepatannya bisa sos ini. Yang udah biasanya saya bawa cabai aja disalip biasanya. Pelan sekarang Mas, sudah pelan. Sekarang udah cari aman aja, safety aja pokoknya. Iya, ini nanti mau lost tol ke Bekasi. Dan Mas, ini kan mau lebaran ya. Terus pengen tanya-tanya, ini saya juga penasaran nih. Lebaran pernah nggak? Lebaran kita itu libur ya. Libur itu dapat 3 hari. 3 hari doang. 3 hari. Berarti Jadi, Hamin berapa sampai? kalau Denpasar itu di Hamin 7 sebenarnya penyeberangan udah nggak bisa. Iya. Mau truk maupun yang lain ya. Bis mungkin ya. Iya. Pribadi itu bisa. Kalau yang lain sih tergantung paket ya, kalau itu ya. Tergantung paket. Jadi perwakilan daerah nih, misalkan paketnya masih banyak ya. Ya mungkin ada aja yang suruh ngetrip gitu, sebagian. Jadi nggak full semuanya gitu. Jadi yang untuk wilayah-wilayah yang sekiranya udah diliburkan, udah nggak bisa jalan, ya mungkin libur. Terus nanti mulainya lagi Hamin berapa Mas? Mulainya lagi itu tanggal apa sih ya? H+3. Oh ya, H+3 udah mulai kerja. Oh, saya H+3 masih sama keluarga. Kali Mas Nijam gitu mau mampir gitu ke gudang. Boleh. Next time ya. Boleh. Kalau misalnya nanti saya ada rute ke Bekasi, sekalian mampir ngobrol-ngobrol sama Masnya. Tunggu Mas Nijam kedatangannya. Siap. Ini Masnya saya mintain tolong untuk nungguin truk karena saya mau ke ATM dulu. Kita lanjut nanti lagi. Oke? Pokoknya aman. Oke. Siap. Nih kita lanjut lagi Remisa ngobrol-ngobrolnya ya, sama Mas Daus juga sama Mas Bayu. Yang mana tadi sudah saya mintain tolong buat jagain truk karena saya ke ATM sebentar. Nih ada sedikit beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama beliau berdua ini Remisa. Karena walaupun kita satu profesi ya, tapi kan ada beberapa hal yang membedakan, mulai dari jam tayang, terus jam istirahat. Nah ini sebenarnya saya juga penasaran, dan ada beberapa kemarin dari request Remisa ya yang pengen cari tahu, istilahnya pengen ngerti kira-kira ada nggak sih keluh kesahnya dari sopir truk yang nggak pernah istirahat, yang jam terbangnya nggak terbatas tapi jam istirahatnya yang terbatas. Nah contohnya ini adalah salah satu sopir dari paket ekspres ya, yang mana semua jam istirahatnya dibatasin oleh kantor. Jadi saya pengen kayak sedikit tanya-tanya nih, siapa tahu bisa menambah informasi saya juga, Remisa, dan juga yang lain. Ini Mas Bayu sama Mas Daus, ini saya tanyanya satu, nanti jawabnya bareng-bareng aja ya. Karena sama berdua kan satu profesi nih. Jadi saya tanyanya satu pertanyaan, nanti jawabnya berdua biar enak. Saya di belakang kamera dan Masnya di depan kamera. Oke Mas, siap ya? Pertanyaan pertama Mas, ini yang sering saya cuman denger ya, cuman kan saya nggak pernah wawancara ini. Ada beberapa teman saya yang truknya juga dikontrak oleh beberapa paket ekspres ya, dan dia juga sampai pernah
Lebaran itu posisinya masih di Palembang, Mas. Nah, ini untuk Trip ya berarti ya. iya, untuk Mas Bayu sama Mas Daud sendiri pernah nggak Mas ngalamin hal tersebut? Pernah, Mas. Itu pernah. Pernah. Kita Sedangkan di jalan Lebaran itu pernah ya. Waktu itu pernah di jalan masih. sedangkan posisinya Mas Bayu sama Mas Daud sudah berkeluarga semua belum? Alhamdulillah belum semua. Belum. Tapi biarpun belum berkeluarga nih, biar bagaimanapun yang namanya Lebaran kan pengen kumpul sama keluarga ya. Betul. Itu rasanya kayak apa sih, Mas? Kalau dari saya sih ya Mas ya, untuk pengalaman ya, awal sih ya gimana ya, mungkin rasa pengen ketemu keluarga itu pengen lah ya. Iya, wajib. Cuma ya namanya kita juga tuntutan pekerjaan, ya nggak mau ya kita jalanin lah. Tapi setelah itu ya kita ada waktu nih, space waktu sama Iya. keluarga dulu gitu. Entah itu 1 hari atau 2 hari. Oh, karena untuk jam istirahatnya dibatasi, tapi jam terbangnya nggak terbatas ini ya. Bener banget, bener. Oh, berarti masih enakan saya dong ini hitung-hitungannya. Iya. Ya, masih zaman langsung narik langsung jauh gitu. Ya kalau nggak gitunya Mas, kalau saya kan kita sambil sharing ya. Kalau saya sendiri kan, misalnya saya bisa ngitung waktu gitu loh. Oh ini saya posisinya sudah H-3 Lebaran nih. Jadi saya udah mau ambil cuti berangkatnya, mau ambil cuti dari H-7 Lebaran, ntar berangkatnya H+7 Lebaran juga. No problem ya, nggak masalah. Kalau Masnya kan kayak tadi itu libur baru ditentukan H-min berapa Lebaran. Iya, betul. Ntar kerja sudah ditentuin H+3 Iya. Lebaran ya. Benar. H+3 Lebaran udah mulai kerja. Berarti kan kayaknya dikasih waktu cuti hitungannya cuma 3 hari nih ya. Iya, betul. Jadi Monggo lanjut lagi. kalau di ini yang kita jalanin ini si cepat ini ya, kalau yang untuk Jawaan ini, untuk arah timur ini sistemnya dia malam berangkat nih Mas. Iya, malam Sekarang berangkat. ini berangkat nih, nyampe daerah kan pasti pagi ya atau siang ya. Itu dia pulang lagi ke barat, Nah, pagi nyampe, malam jalan lagi. berarti kalau istilahnya orang ngomong nih Mas, hari Minggu pun tetap kerja nih ya. Hari Minggu tetap masuk Mas, tetap. Sudah Tanggal punya merah pacar aja. semua belum nih? Ya, pasti. Alhamdulillah udah punya sih Mas. Oh, Udah. nah. Terus, Terus malmingnya gimana nih Mas untuk mengantisipasi, kan ternyata kok lebih ruwet sampean ya dibanding saya gitu loh. Tidak ada malam minggu. Tidak ada malam minggu Mas. Jadi ya kita semua itu ya paling ya ngomong ya ke pasangan ini ya. Ke Ayang intinya lah. Yang penting kita di jalan tuh bener, nggak macem-macem, nggak yang lain-lain. Kita di sini nyari rezeki. Ya buat di dia jalan. intinya. Buat dia juga sih nanti ya gitu. Untuk masa depannya nanti Untuk masa depannya Mas sama nanti. Ayangnya ya. Iya bener pasti. Pernah sedikit terlintas nggak? Wah ini misalnya kan momen-momen kayak yang sering dirasain, karena saya juga dulu pernah pacaran nih. Ya, benar. Kalau Masnya kan belum pernah beristri, kalau saya kan Ya. pernah pacaran. Ya. Wah ini malam tahun baru, besok tahun baru libur, pengen jalan-jalan tapi nggak bisa. Pernah nggak terlintas seperti itu Mas? Udah sering Mas. Jangankan tahun baru ya, itu lebaran yang tadi aja. Oh, Lebaran aja. Kita lebaran aja. Sulit ngatur waktunya. Buat waktu aja susah. Mungkin ya kalau emang pengen maksain juga, kita nyuri-nyuri waktu aja. Jadi ya sekuatnya fisik kita aja gitu. Oh, berarti istilahnya orang ngomong, misalnya Mas Bayu sama Mas Dos ini pengen, saya nanti malam pengen ke bioskop nih nonton bareng. Berarti harus ngatur waktu, misalnya arah dari daerah mau ke Bekasinya harus pinter-pinter ngasih waktu nih, nyuri-nyuri waktunya ya. Iya, Buset betul. dah pokoknya di jalan. Makanya buset, ya sos. gimana caranya juga, kita pengen ada acara di pagi hari, Ah, usahain nyampe itu jangan terlalu siang atau jangan terlalu sore, ya pagi lah. Minimal tuh pagi jam 7 pagi udah di mana? Di gudang. udah di gudang. Nah, Sedangkan kita tahu ya Mas, kalau kondisi Iya. jalan itu nggak bisa diprediksi benar, ya. Mas, benar. Apalagi kalau namanya udah jam siang kan tahu sendiri Mas, Iya. ya, gitu kan, namanya di Selisih 5 menit aja kadang yang depan lolos macet, yang Betul. belakangnya kena macet. Betul, Mas, itu dia gitu. Ya jadi kalau kita sih ya pribadi di supir paket ini ya lebih identik setiap harinya di jalan. Setiap harinya di jalan Setiap ya. harinya di jalan. Jadi kalau kayak untuk apa? Untuk waktu buat berkeluarga juga kayak susah sih ya, benar susah gitu Sulit. kita alamin itu. Untuk berkeluarga atau mau yang ketemuan sama ayang lah segala macem lah. Susah. Ini nggak perlu keluar negeri tapi ayangnya jadi korban LDR nih. Ya, jadi Waduh. begitu Mas. Jadi Luar yang kita biasa, woy. alamin selama di ekspres ini begitu. Kita nggak dituntut waktu sih untuk nyampe tujuan, enggak. Cuman
sekarang ini kita lebih ke cari safety-nya aja. Ke safety-nya aja ya. Ya untung apa dari pihak perusahaan juga udah gimana kalian gitu. Jadi kalian ini bawa mobil, bawa paket, yang penting paket nyampe tujuan aja. Iya. Nggak Sopirnya juga selamat sampai tujuan Iya, Mas ya, betul, karena Mas. itu sama sih Mas yang saya alamin juga waktu kayak bawa cabai yang sekarang aja kan hitungannya kalau kita harus ngepok Iya. ada trouble di jalan aja hitungannya kan kita udah rugi waktu, terus Iya. nanti yang aturannya kita nggak ada kendala, kita udah terkena kendala kan rugi double ya. Iya. Jadi yang penting intinya selamat sampai Iya. tujuan. Terus lanjut ke pertanyaan lagi nih Mas, Iya. biar ini agak lama nggak apa-apa, sekalian saya Itu ngademin ban ya. Nyala nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini sekalian ngademin ban dulu sama ngademin mesin ya. Siap, Mas. Nah, sebelumnya nyupir di Paket Express Mas, pernah berpengalaman di mana dulu nih? Kan aslinya orang, kalau saya sih daerah saya nyebutnya kalau udah masuk Bekasi itu udah orang kota nih ya. Ya. Itu sebelumnya udah pengalaman nyupir di mana atau mungkin kerja di mana gitu Mas? Mungkin kalau Daus sudah di pos ya, udah pernah ya di pos Indonesia si Daus sudah pernah. Kalau saya sempat di mana? Seperti apa? Yang ini Toyota, Astra. Toyota Bosoku ya. Iya, Nah itu, tapi Oh. nggak bawa mobilnya saya. nggak bawa mobilnya. Cuma di dalam gudangnya aja. Kalau yang lebih berpengalaman jadi driver itu nih dia dulu. Sama aja Mas. Berapa tahun nyupir di Paket Express Mas? Kalau untuk Mas Bayu dan Mas Daus? Kalau Daus berapa? Saya udah hampir 3 tahun. Saya dari lulus sekolah 2019 udah nyupir Langsung udah nyupir sampai sekarang. sampai sekarang, tetap semangat. Kalau untuk Mas Bayunya sendiri Kalau saya udah 4 tahun. udah 4 tahun. 4 tahun dari 2018 sampai sekarang. Itu dari awalnya yang ya Mas tahu ya mungkin ya kayak ngirim paket yang pakai mobil kecil. Iya. Nah dari situ sampai yang proses ngambil barang pun jadi paket udah jadi nih kayak sekarang tinggal kirim sampai situ sampai kayak gini sekarang. Misalnya nih Mas, kan yang dibawa ini kalau untuk Paket Express kan kita nggak tahu nih ya karena barangnya campur aduk ya. Kalau misalnya waktu pas proses muat sama pas proses bongkarnya itu ikut ngecek nggak sih Mas? Kalau untuk ngecek kayaknya jarang sih ya kita ya. Kita jarang Mas, cuman di sana itu di kita itu ada namanya checker. Oh, udah Jadi, ada checkernya. Sama checker nih mobil nih kayak si Daus seumpama mundur nih. Ah. Bang, mundur bang ke belakang. Ayo udah. Dia muat berarti kan. Iya. Jadi yang masukin barang ini si checkernya ini. Hmm. Jadi si supirnya ini tinggal udah nunggu aja gitu. Kayak siap fisik doang. Nah, Cuman siap fisik doang. Iya. Berarti istilahnya orang ngomong pagi nyampe gudang tinggal istirahat. Iya. Ntar malam udah tinggal berangkat lagi Nah, gitu begitu. aja. Iya udah begitu. Ya aktivitas kalau sebelum berangkat itu paling anak-anak kayak nyuci mobil, bersih-bersihin kelengkapan segala macem. Penting di jalan nggak ada apa-apa, sebelum jalan nggak ada trouble segala macem. Cek dulu lah kayak ban, mungkin kayak toolkitnya segala macem. Berarti separah-parahnya saya mengeluh masih ada yang harus mengeluh lagi nih ya. Kalau di paket sih begitu Mas yang pengalaman kita jalanin ya. Mungkin kalau ekspedisi lain nggak tahu cara Beda-beda. Beda-beda Mas, beda-beda. Kalau untuk truk freelance kayak saya kan kita ngomong masalah di pekerjaan ya. Pekerjaan kan nggak luput dengan Iya. hasilnya kan. Jadi kalau saya itu mau hasilnya kayak apa yang nentuin dari sopir itu sendiri Mas. Kalau misalnya kita semakin banyak jam buat istirahat ya berarti semakin minim penghasilan kita, walaupun kita kadang juga ngejar gimana sih caranya biar cepat bisa berangkat, tapi karena kita juga freelance kita tergantung dari rezeki ya, jadi kita nggak tahu. Kalau untuk Masnya sendiri mungkin kan hanya tinggal ngatur waktu jam istirahat sama jam kerja ya. Iya betul. Kalau mungkin sih untuk hasil menurut saya nih Remisa, tapi kita nggak buka ya, nggak kita buka-bukaan. Setahu saya sih yang sudah pernah saya ngobrol bareng, tapi waktu itu nggak sempat saya rekod ya, nggak sempat saya syuting. Itu kalau sama-sama kerjanya dihitung dari jam kerja, dari awal bulan kerja sampai akhir bulan kerja itu hasilnya hitungannya sama Mas. Cuman kan kalau saya kadang nemu gede, kadang nemu kecil. Kalau Masnya kan udah paten segitu. Jadi plus minusnya ya tinggal kita atur manajemen kita sendiri kan. Kan gitu doang gitu loh. Bagaimana mungkin juga kalau di kita ya secepat ya kita dikasih uang jalan, dikasih ada uang makannya juga Mas. Iya.
Beda-beda. Sebagaimana mungkin kita yang ngatur sendiri lah gitu. Sama. Jangan sampai namanya boros di jalan atau gimana gitu kan, apalagi yang perjalanan jauh kayak gitu. Ya gak, bedanya sama saya Mas, kadang saya dapat ongkosan gede tapi kita harus pengeluaran dari titik start Iya, sampai finish bener, kita harus lewat tol, pengeluarannya berapa, terus ininya gimana kan. Iya, betul. Dan kita juga masih pemikiran nih, besok kita pasti berangkat lagi nggak sih gitu loh. Kalaupun Iya, kita masih berangkat lagi, kira-kira cukup nggak waktunya, tenaganya kuat nggak Iya, gitu loh. Karena untuk jam istirahat kayak saya itu nggak bisa ditentuin Mas. Kadang saya nyampe rumah pagi, terus kita pengen istirahat nih, tapi nggak taunya sore udah ditelepon berangkat lagi gini. Iya. Kita mau istirahat, takutnya besok kita nggak berangkat. Iya, betul Mas. Kita nggak berangkat, kita badannya capek. Jadi kalau buat yang nggak buat pemula, nggak buat yang senior sih Mas ya, itu kan ngomong kan ada pemula ada senior. Itu tergantung dari cocoknya kerja aja kalau menurut saya Mas. Karena banyak yang saya nyawang Mas Bayu sama Mas Daus nih, wah enak nih berangkat kerja tinggal nunggu kabar dari kantor jam sekian udah jelas berangkat. Padahal kalau dari segi minusnya ya jam waktu untuk ayang aja sangat minim banget nih, bahkan bisa dibilang nggak ada ya. Ya makanya ya yang udah beristri pun sama kayak kita yang masih pada muda, yang udah pada berkeluarga ya mereka sebagaimana mungkin kalau emang pengen ketemu keluarga ya tadi saya bilang, jadi harus pinter-pinter ngatur waktunya aja. Kalau misalnya harus prai Mas, misalnya ada keperluan keluarga Bisa. yang gini-gini bisa. Tapi kita harus kayak Mas Daus sama Mas Bayu ini harus ngasih ancang-ancang dulu nggak sih misalnya? Iya, ancang-ancang dulu. Seumpama si Daus nih Mas, hari ini besok ada keperlu nih, Mau lamaran nih misalnya. ya seumpama ya gitu kan. Udah dia libur besok nih, pulang ke barat ini libur ke gudang kan, libur nanti dicari backupnya ini siapa. Siap, backupnya harus siap. Oh, yang nyari dari kantor atau dari kantor. Oh, dari kantor. Ada pengurusnya. Ada pengurusnya. Jadi kalau misalkan si Daus pengen relasi nih, pengen revisi nih, udah si ini biar gantinya saya aja buat backup sama si ini. Oh, iya Tapi berat. mungkin juga pengurus juga kan punya pandangan yang lain. Ya, takutnya sama ini kurang cocok apa gimana. Seribet inikah ternyata Remisa ya, sopir paket ekspres. Kalau saya ada keperluan besok, udah cuman tinggal nolak muatan, bilang sama yang satunya sama mau prai, kalau kamu mau berangkat ya terserah mau nyari siapa, yang penting saya pengen prai gitu loh. Jadi sedikit kesimpulan dari freelance sama mobil kantor semua ada plus minusnya ya, dan untuk masalah hasil juga tergantung dari tata cara manajemen kita sendiri yang atur gimana. Nah, untuk yang pengen tanya-tanya lebih langsung, nanti kalau misalnya ketemu sopir-sopir dari paket-paket ekspres atau mobil-mobil kantor yang lain bisa tanya-tanya sendiri ya, karena saya hanya sedikit mempertanyakan yang pernah ada di kolom komentar nih, dan juga ada yang mungkin DM ke saya. Nah, hanya sekedar itu aja sih. Dari sekian banyak ekspedisi mungkin dengan cara berbeda. Mas. Kalau dari kita ya itu hanya sedikit gambaran aja ya. Maksudnya ini gambaran kita loh, kayak gini loh. Mungkin kalau yang lain ada yang seperti ini, ada yang kayak gini gitu. Ya setidaknya kan kalau gambaran itu bisa hampir sama Mas ya. Hampir mirip lah, walaupun nggak 100% mirip gitu loh. Oke, Remisa, karena sudah cukup lama ya, dan kita sama-sama juga, kalau saya dikejar waktu pasar, kalau Mas Bayu dan Mas Daus ini dikejar waktu buat istirahat besok di gudang ya, biar ada waktu istirahat. Terima kasih untuk Mas Bayu. Siap, Mas Nijan. Sama-sama untuk Mas Daus, terima kasih atas informasinya dan ilmunya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Remisa dimanapun berada. Oke, Remisa, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini di episode apa ya namanya, episode tanya-tanya ya. Biar kita nggak dibikin penasaran dan juga nggak sok tahu, jadi langsung saya tanya ke narasumbernya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Semoga Mas Bayu dan Mas Daus diberi keselamatan dan kelancaran rezeki dan juga berkah rezekinya ya. Oke. Amin. Diperpanjang terus, disehatkan terus. Amin. Oke, sampai di sini dulu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.